warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Saya harapkan semuanya sehat-sehat saja. Kita pasti mengetahui orang yang jenius. Dunia adalah Sir Isaac Newton dengan gravitasinya, Marconi dengan gelombang radionya, atau Einstein dengan teori relativitasnya. Tetapi untuk tingkatan IQ-nya, tiga orang ini masih di bawahnya guys, di bawahnya orang ini yang saya ceritakan ini. Tetapi orang ini yang saya ceritakan ini, kejeniusannya ada pada dirinya tidak membuatnya bangga hingga sampai dia meninggal dalam keadaan miskin. Yuk, jangan berlama-lama, mari kita saksikan kisahnya. Check it out. Nama lengkapnya adalah William James Sidis. Dia lahir tanggal 1 April 1898 di New York City. Dia merupakan anak dari imigran Yahudi yang berasal dari Ukraina. Ayahnya bernama Boris Sidis, seorang ahli psikologi, dan ibunya bernama Sarah Sidis, seorang lulusan Fakultas Kedokteran. James William Sidis ini mempunyai adik bernama Helena Sidis. Nah, Helena Sidis ini akan saya ceritakan nanti di akhir cerita ya guys. Nah, Boris Sidis ini adalah imigran Yahudi yang cerdas. Dia berasal dari Ukraina, tepatnya di kota Kiev. William menguasai alfabet di usia 6 bulan. Pada usia 18 bulan, William sudah menjadikan New York Times sebagai bacaan sehari-harinya. Gila nih orang. Ketika William berumur 8 bulan, orang tuanya meletakkan sendok dan makanan di depannya William guys. Nah, William ini mengamati nih, dimakan atau tidak nih sama ibunya nih. Ternyata sama ibunya dimakan. Nah, senenglah ibunya si William ini. Nah, orang tuanya juga mengajari William ini cara mengeja. Nah, ngejanya seperti kita yang anak yang TK gitu guys. Jadi B tapi menggunakan mainan. B ada tulisannya E, ada tulisannya A, ada tulisannya D. Nah, akhirnya semua kata itu dirangkai jadi satu sama William, dan sama William ini rangkaian kata yang tadi membentuk suatu huruf. Akhirnya begitu pun seterusnya, BAD, BED, terus TAT, THAT, THAN, seperti itu. Akhirnya membentuk kata baru. Nah, karena membentuk kata baru itu, akhirnya dia bisa mengelompokkan jadi suatu kalimat. Seperti itu. Nah, kemampuan seperti itu sama dia diterapkan saat dia belajar 8 bahasa, guys. Nah, bahasa yang dihafalkan sama dia yang sudah di bisa bicara dengan dia yaitu Ibrani, bahasa Latin, Rusia, Jerman, Turki, Prancis, Yunani, dan Armenia. Dan dia juga menciptakan bahasa baru guys, namanya bahasa Vandergut. Ibunya Sidis, waktu anaknya sebelum tidur, bukan membacakan dongeng si kancil dan buaya guys, tetapi dia membacakan dongeng-dongeng seputar mitos-mitos para dewa Yunani, bisa ada Zeus, Poseidon, dan sebagainya. Nah, William ini tidak punya banyak waktu guys untuk bermain, berolahraga seperti teman-teman yang lainnya, karena menurut ayahnya si Boris Sidis ini, tindakan seperti itu adalah tindakan yang konyol. Berarti dia tidak membolehkan anaknya seperti itu. Makanya itu anaknya itu lebih kurang dari 1 tahun dia sudah masuk sekolah menengah atas. Apa nggak gila nih bapaknya? What's up? William ini menguasai ilmu matematika dengan hebat, dengan bagus, dengan mudah. Dan dia bahkan memberikan kuliah mengenai jasad 4 dimensi di Harvard Mathematical Club di hadapan para profesor. Dan dia menjelaskan sisi perluasan dari 3 dimensi dengan kemampuan yang luar biasa dalam hal matematika.
Nah, salah satu profesor itu yang hadir yaitu bernama Daniel F. Comstock. Nah, Daniel ini menyebutkan atau eh, di sebuah media dia menyebutkan bahwa ada sebuah keajaiban dan di mata William ini ya guys, jadi dia akan menjadi salah satu matematikawan dan ilmuwan paling terkemuka di masa depan. Nah, dan yang anehnya, dan ini faktanya ya, si William ini dia berbicara di depan awak media, dia paling benci dengan pelajaran matematika. Kan yang aneh, kalau dia membenci pelajaran matematika, kenapa dia harus belajar matematika? Nah, itulah yang kita pikirkan. Setelah lulus dari Harvard University, dia mengajar di Rice University, Houston, di usia yang 17 tahun. Di sini dia hanya 8 bulan, lalu dia keluar pada tahun 1916 dan dia mendaftar lagi di Harvard dengan mengambil jurusan hukum. Tetapi lagi-lagi dia harus berhenti di semester akhir. Dia berhenti karena ya tidak ada yang mengetahui kenapa dia berhentinya. Akhirnya membuatnya ibunya itu malu karena William tidak menyelesaikan studinya sampai akhir. Akhirnya ibu ini mengatakan bahwa ibunya si William ini itu gara-gara perang dunia dia akhirnya Harvard University ini akhirnya menutup kampusnya seperti itu. Nah, padahal sendiri ini William tidak suka perang dan tidak suka perang, dia tidak mendaftar wajib militer dan dia hampir masuk penjara. Tetapi tidak jadi karena waktu itu di tahun 1918 itu terjadi gencatan Perang Dunia Pertama, guys. Sidis ketahui bahwa pada tahun 1919 Sidis ini ditangkap dan dipenjara selama 18 bulan karena keterlibatannya dalam memimpin demo sosialis May Day di Boston. Dia memimpin kaum sosialis untuk memberontak melawan kaum kapitalis waktu itu. Nah, setelah dipenjara, dia bertemu dengan seorang wanita bernama Martha Foley. Dari Irlandia, gadis 20 tahun itu mengikuti William ke New York dan akhir cintanya kandas karena William lagi-lagi ini anak nih, William memilih menyendiri. Akhirnya Martha menikah nih dengan seorang penulis. Dan akhirnya setelah Martha menikah, dia menulis cerita di majalahnya dia sendiri. Dan ketika majalahnya diterbitkan, dia menuliskan satu baris kalimat, yaitu adalah seorang anak laki-laki yang terkenal dan tragis adalah anak laki-laki pertama yang memberikan perhatian kepada saya. Nah, tulisan ini ditujukan ke si William ini tadi, guys, karena menolak cintanya. Itu. Pada tahun 1925, dia menerbitkan sebuah buku yang berjudul The Animate and Inanimate. Di buku itu dia berteori bahwa makhluk hidup bisa memanfaatkan sumber energi yang tersembunyi untuk melawan proses gravitasi. Dan teori ini bersifat spekulasi ya guys dan tidak terbukti sampai sekarang. Nah, karena banyak karya ilmiahnya ini diremehkan dari akademisi lain, dari profesor-profesor lain, ditambah dengan media yang mainstream, yang mainstream yang membahas masa lalunya, akhirnya hasil karya-karya ilmiahnya si William ini tidak dihargai, guys. Nah, tahu sendiri kan kalau kita bikin karya ilmiah yang susah-susah, kita harus mikir karya ilmiah, bukan bikin sebuah buku dan sebuah bukunya tidak dihargai, akhirnya dia memutuskan untuk pindah profesi atau gantung sepatu. Kalau bilang istilahnya di sepak bola gantung sepatu, kalau istilahnya di
bulu tangkis gantung raket. Nah, setelah dia memutuskan untuk mengakhiri profesinya nih guys, dia kan sudah capek nih nulis-nulis gak dihargai, akhirnya dia udahlah nggak usah nulis lagi. Akhirnya dia memilih sebagai operator yang dengan penghasilan waktu itu sekitar 23 dolar nih selama 1 minggu. Nah, tapi dia merasa enjoy. Tapi media massa itu selalu memblow up dia. Dia mencari informasi berapa gajinya dia kerja di mana. Ya, sekuat-kuatnya dia merahasiakan identitasnya. Akhirnya pasti teman-temannya tahu dong. Nah, akhirnya begitu teman-temannya tahu dan teman-temannya tahu kalau dia jenius, akhirnya dia memutuskan untuk pindah atau resign ke pekerjaan yang lain. Sempet dia disuruh saudara sepupunya itu untuk bikin semacam seperti gigi ya guys, simulasi gigi untuk gigi barunya, karena mungkin entahlah ya, kalau di artikel saya bicanya sih disuruh sepupunya bikin gigi. Nah, dia dibayar 5.000 dolar. Nah, kalau 5.000 dolar waktu itu ya, tapi sekarang 5.000 dolar itu sama seperti 33.000 dolar. Nah, tapi masalahnya si William ini dia menolak mentah-mentah. Karena alasannya apa? Simple. Dia tidak mau berpikir. Aneh. Pada tahun 1923, bapaknya si William ini, yaitu namanya si Boris, ini meninggal guys. Dan dia tidak bisa menghadiri pemakaman. Dia tidak menghadiri pemakamannya, bukan tidak bisa. Karena ya si Boris ini benar-benar membenci orang tuanya. Karena terlalu mendominasi sepanjang hidupnya. Nah, sekarang seperti yang saya jelaskan tadi, kita akan membahas masalah si Helena di sini ya, adiknya si William. Kalau Hena ini kebalikannya guys. Kalau William kan orang tuanya mendidik dengan overprotective ke anaknya. Karena si bapak udah pusing mikir tabiat anaknya yang tidak bisa diatur. Nah, akhirnya untuk anak perempuannya dia tidak pernah dididik sama sekali. Tapi dididik oleh si William ini guys. Si William ini mengajari adiknya keterampilan dalam membaca, menulis. Akhirnya dia bisa lulus masuk sebuah universitas Harvard. Nah, sebuah harian surat kabar nih di Boston, Boston menulis sebuah artikel yang sedih dalam berbunyi William Sidis saat ini berusia 39 tahun yang pernah dinyatakan sebagai ilmuwan terkemuka dengan potensi yang sama besarnya dengan Einstein dan kecemerlangan seperti Marconi, dan seorang wartawan menemukan dia di kamar kecil dan gelap. Dia menceritakan bahwa William selama 5 tahun terakhir hidup tanpa diketahui, tanpa tanda jasa, dan tanpa kepedulian apapun. Karena inilah keinginannya dia untuk menyendiri. Dan akhirnya karena dia kesendiriannya itu, karena mungkin dia stres ya guys ya, akhirnya dia kesehatannya mulai memburuk. Dia mulai lebih berat badan, dan akhirnya sempat menderita tekanan darah tinggi. Akhirnya dia meninggal dunia di tanggal 17 Juli 1944. William di sini meninggal karena pendarahan otak atau yang menyebabkan pneumonia. Dia dimakamkan di New Hampshire sebelah makam ayahnya yaitu Boris Sidis. Nah, dalam artian sudah membenci ayahnya, tapi ya namanya orang tuanya masih sayang sama si Sidis ya. Akhirnya si orang tuanya ini dimakamkan di sebelahnya ayahnya, karena mungkin karena dia keluarga, jadi
ya mungkin ya harus dimakamkan di sebuah ayahnya biar berdampingan sama ayahnya nanti di akhir kelak. Begitu guys. Oke, inilah akhir dari kisah dari William Sidis karena dia sudah meninggal, karena sudah habis ceritanya. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran, yaitu kita sebagai orang tua tidak bisa memegang apa yang menjadi kemampuan sang anak. Bapaknya William tidak memperbolehkan anaknya pacaran, berolahraga, bersosialisasi dengan temannya waktu masih kecil karena dalam pikiran ayahnya adalah belajar, belajar, dan belajar. You bermain, you bersosialisasi dengan teman itu adalah hal yang konyol. Yang penting lo itu belajar. Nah, tapi ya gimana lagi ya guys, namanya orang tua ingin menjadikan anaknya terbaik. Konon ada artikel yang menyatakan bahwa William ini sampai dia meninggal, dia bisa menghafal sampai 200 bahasa di dunia. Gila nih orang. Oke guys, itu saja akhir dari cerita William C. di sini. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita sebagai orang tua kepada anaknya. Bagaimana cara mendidik anaknya sejak kecil sampai tumbuh dewasa. Akhirul kalam, itu saja yang akan saya jelaskan di pertemuan video hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.